Satu hari jelang Natal, seluruh gereja di Indonesia tengah berbenah untuk menyambut Misa Natal. Perayaan Natal di Gereja Katedral Semarang diperkirakan akan diikuti 3.000 jemaat. Sedangkan di Gereja Katedral Surabaya, sejumlah aparat ikut berjaga melakukan rekayasa lalu lintas. Untuk informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami jurnalis MGN, ada Reda Pulpi di Semarang dan juga Anwar Fuadi di Surabaya. Kita akan menuju ke Semarang terlebih dahulu. Pulpi, bagaimana persiapan Misa malam Natal di sana? Iya, Zaki dan pemirsa, tampaknya pada hari ini tepat sekitar pukul 5 ini jemaat di Gereja Katedral Semarang sudah mulai berdatangan bahkan pada pukul 4 sore tadi. Diperkirakan setidaknya 2.000 hingga 3.000 jemaat yang akan mengikuti kegiatan Misa Ekaristi secara offline di Gereja Katedral, di mana nanti juga akan dibagi menjadi dua misa. Yang pertama pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan untuk Misa Ekaristi yang kedua akan dilakukan pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini berguna agar tidak terjadi penumpukan dalam satu waktu jemaat yang akan hadir. Kemudian bukan hanya di dalam gedung gereja saja, namun di sekitar gereja seperti di halaman gereja ini juga sudah disediakan tenda serta tempat duduk untuk dapat digunakan oleh para umat yang akan mengikuti kegiatan secara offline. Selain itu, Zakia, untuk Gereja Katedral Semarang ini juga menyediakan layanan secara daring bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online. Selain itu, untuk protokol kesehatan pun ini juga tetap diterapkan meskipun menurut pemantauan kami tidak seketat pada tahun lalu, pada tahun 2021. Saat ini untuk kursi sudah tidak berjarak, sudah dapat digunakan 100%, kemudian namun tetap diminta untuk mencuci tangan, cek suhu tubuh, serta wajib menggunakan masker selama prosesi Misa Perayaan Ekaristi Malam Natal pada hari ini. Kemudian sebelum masuk juga untuk umat nanti akan dicek terlebih dahulu barang bawaan yang akan mereka bawa masuk ke dalam area gereja. Sehingga kemarin memang dari pihak Gereja Katedral juga sudah menghimbau kepada para umat untuk tidak membawa barang bawaan terlalu banyak demi keamanan masing-masing seperti tas ransel. Jikalau memang diharuskan membawa tas besar, nanti akan dicek menggunakan metal detektor terlebih dahulu apakah memang aman untuk dibawa ke dalam area gereja atau tidak. Dan berdasarkan pantauan kami, tampaknya sekitar 30 menit lagi ini Misa Ekaristi Malam Natal tahun 2022 di Gereja Katedral Semarang akan dimulai. Kemudian juga dari jemaat tampaknya sudah mulai memadati lokasi baik di dalam gereja maupun di halaman gereja yang sudah disiapkan oleh pihak panitia. Zakia? Iya, Pupi, kemudian bagaimana dengan pengamanan di sana? Iya, untuk Gereja Katedral Semarang ini merupakan salah satu gereja yang menjadi prioritas keamanan di Kota Semarang. Kemudian dari tanggal 23 Desember kemarin sudah ada pos pengamanan. Kemudian pada sore ini juga ditempatkan sejumlah Polri, TNI, dan juga Ormas serta pihak keamanan gereja yang akan mengecek masing-masing umat ataupun orang yang akan masuk ke dalam gereja. Bahkan sejak kemarin tanggal 23 Desember pun tidak sembarangan orang diperbolehkan masuk ke dalam area gereja. Akan diperiksa satu persatu termasuk kendaraan baik motor maupun mobil yang akan masuk ke area gereja ini untuk keamanan bersama. Kemudian juga dapat kami sampaikan bahwa untuk jalan atau lalu lintas yang ada di depan Gereja Katedral, mengingat Gereja Katedral ini terletak di tengah Kota Semarang, yaitu di dekat Tugu Muda, ini tampaknya masih lancar, ramai namun lancar karena ada sejumlah pihak kepolisian yang membantu untuk mengurai kemacetan, sehingga nanti ketika akan dimulai dan juga ketika misa sudah selesai ini diperkirakan akan sedikit padat di jalur Tugu Muda Semarang. Untuk pengamanan sendiri nanti akan dilakukan hingga masa periode Tahun Baru Usai yaitu 2 Januari 2023. Zakia. Baik, Reda Pulpi, terima kasih atas laporannya. Dari Semarang kita menuju ke Surabaya. Adi, seperti apa persiapan di Gereja Katedral Surabaya jelang peribadatan malam Natal nanti? Ya, Zakia, jelang misa malam Natal sudah banyak sekali umat Katolik yang datang ke Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya, yang mana untuk misa malam Natal sesi pertama ini akan dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat.
Tadi kami melihat para jemaat sudah mulai berdatangan ke gereja sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan masyarakat begitu antusias begitu ya melaksanakan peribadatan malam Natal kali ini karena memang pada tahun ini sudah diperbolehkan 100% peribadatan dilakukan di dalam gereja. Dan untuk tema Natal yang diangkat di Gereja Katedral Surabaya dan juga di gereja-gereja yang berada di wilayah Keuskupan Surabaya adalah bersama keluarga menantikan kedatangan Tuhan. Lalu kemudian untuk kapasitas dari Gereja Katedral Surabaya ini sendiri ini bisa menampung lebih dari 3.000 jemaat, tepatnya adalah 3.400 jemaat. Dan ini dibagi ke beberapa tempat. Yang pertama di dalam gereja tempat saya berdiri saat ini tersedia 680 kursi. Lalu ke beberapa gedung yang berada di sekitar gereja dan juga ada terop yang disediakan di depan gereja yang bisa menampung sekitar 1.300 jemaat. Jadi totalnya ada 3.400 jemaat yang bisa ditampung dalam peribadatan malam Natal dan juga peribadatan Natal esok hari. Lalu kemudian di dalam gereja ini tadi kami melihat begitu ya ada nomor urut yang disediakan oleh pihak gereja kepada para jemaat sehingga nanti pada saat mereka memasuki gereja ini bisa tertib dan teratur. Meskipun peribadatan sudah diperbolehkan 100%, namun tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Dari kapasitas 680 yang tersedia di dalam gereja pada sore hari ini, 1 jam sebelum misa malam Natal sesi pertama pada pukul 18 waktu Indonesia Barat ini sudah terisi lebih dari 600 kursi. Dan bisa Anda lihat baru saja ini ada kunjungan dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dan sebelum Eri Cahyadi tadi juga ada kunjungan dari Forkopimda Jawa Timur yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Nah, untuk pelaksanaan peribadatan sendiri di malam Natal kali ini untuk misa malam Natal yang sesi pertama pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, lalu nanti dilanjutkan pada sesi kedua pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nah, pihak panitia, pihak gereja ini mengatur begitu ya flow dari jemaah yang masuk dan juga keluar dari gereja sehingga tidak terjadi penumpukan. Dan memang untuk setiap misa yang digelar ada jarak yang cukup lama sekitar 1 jam gitu ya untuk keluar masuk sehingga nanti tidak terjadi penumpukan jemaat khususnya mereka yang akan melaksanakan peribadatan di dalam gereja. Nah, protokol kesehatan juga diterapkan dengan ketat termasuk penggunaan masker, lalu kemudian juga ada hand sanitizer yang disediakan begitu untuk jemaah yang akan melakukan peribadatan di dalam Gereja Katedral Surabaya ini. Zakia. Baik, Anwar Fuadi, terima kasih atas laporannya dan sebelumnya ada rekan Reida Pulpi. Terima kasih teman-teman.